Kaya kowe wudu, kowe adusa, engko banyune gobyurna dheweke. Berarti kan sing adu kudune sing pelakunya iki. Sing gobyur iki kudune apa? Nabi di level kapasitas beliau sebagai rasul, ojo aku. Apa dia? Caranya itu tak ajari ini. Makanya kalau mau pertaruhnya, orangnya tak ajari ya sama ngadu. Gua betul-betul kalau awalnya tahu jawab harus setan aja. Sama perasaan kita diarah itu berarti. Akhirnya membuat Pak salah ambil wajahku, maka ambil langsung membasuh wajahnya, wayadai dan tangannya, wa mirfaqoi sampai sikutnya, wa rubatai dengkulnya, wa atrofa rijli dan ujung kakinya, wa dakhila izari dan jeruk sarungnya sampai cewek bareng. Sampai cewek itu dah. Fi kodahin di satu bejana. Pungkung kita menunggu nyintongnya, ngono si toyok cewek bareng santri gitu ya, buat bisa. Cewek ini, summa subba alaikum dan guyurkan kepada Sahal tadi, paroha maka di sore hari itu Sahlun ma'anasi bisa berkumpul dengan orang lagi sehingga tidak ada bekas dia tadi. Terus ini telat? Bukan bener? Orang konang ini mau sing jalani sopo. Maka dipanggil dia mandi banyu di sana itu dikebyur dia mari. Maka di sore hari Sahal sudah bisa lagi berkumpul dengan orang-orang seakan tidak ada lagi. Karena kan jadi kan di antara teman-teman kalau persaingan walaupun rakwatu monitor dipandang atau bahkan ibu-ibu memuji, jadi artinya gondol kan tidak. Tetapi itu bisa mencelaka. Cuma ketika orang sebetulnya dalam kondisi menjaga wudhu itu tidak mempan gaya monoton. Maka sampai dikatakan ini bagian akhir tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Lalu mengatakan la yuhafizul wudhu ilal mu'min. Enggak wudhu ini kita masuk berdebat hukumnya sunnah atau wajib kan? Apa kebutuhan? Ya sudah belajar wudhu, bukan tidak wudhu barangnya apa? Kan orang wajib. Ya kita wajib, wudhu hanya wajib untuk sholat. Selain sholat tidak ada yang diwajibkan untuk berwudhu. Tapi kita melihat manfaatnya, sehingga akhirnya kebaikan ini akan bisa dilakukan dengan sukarela. Maka dia berusaha untuk menjaga wudhu, karena di balik wudhu ternyata ada kadar kebaikan besar. Apa ya, ada perangkatnya harus ada. Ini wajib. Oh ini sunnah. Oh ini mustahabat. Sangat dianjurkan setelah makan daging. Oh kakak harus setelah makan dengan yang sebuah apa atau yang lainnya. Nah ini yang menjadi sebab meningginya derajat. Ini kan mungkin terjadi. Implementasinya apa? Kan kadang sekolah juga terbeban. Maksud prestasi kok kalah sekolah halia ya wes, ini secara halia sederhana. Maksud bocah pada naik level solusinya Nabi tak menawarkan. Orang mewajibkan ini semua sudah mulai lulus sadar. Awalnya kan sini wajib, ini menawarkan. Bahasanya ala adulukum, maukah kamu aku tunjukkan? Sudah bahasa persuasif, bukan bahasa instruksional. Maukah kalian aku tunjukkan? Ragilun berapa kok? Mau ditawar itu, orang kudu kan? Cuma bagi yang tahu akan mengambil. Maukah kamu aku tunjukkan pada sesuatu alama yang itu berdampak ya Allah bil khotoya, yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa. Jadi dosa itu menjadi penghambat, menutup semua potensi baiknya. Yang kedua, wayar kau bi darajat, dan akan mengangkat derajatmu. Ditawari yang senang melawan sahabat, merespon Paul bala, iya, baik Rasul mau. Apa itu? Satu, isbahul wudhu, menyempurnakan wudhu. Kapan? Alal makari, di situasi yang tidak disukai. Kita malah berengket, malah kesel. Ayo wudhu, atau pas maki bener wudhu. Isbahul wudhu, alal makari. Dulu ketika saya kenal hadis ini pas SMA nih. Pas barengan dengan pembahasan yang sama tentang hadisnya Bilal yang melakukan wudhu. Nanti saya dulu target
SMA ranking pertama, pokoknya ranking dimulai kelas 1 5 besar, kemudian kelas 2 besar, dan kelas 3 ranking 1 ya sekolah. Karena itu tantangan ketika saya sekolah dan ngaji di sini orang luar, oh ngaji mau ada tambah foto, wah sampai terbantah di sini saya bantah, pikirannya manut. Oke lah, aku pun dengan ngaji bersama aku harus sekolah. Baru mau aku kita harus sekolah jadi apa? Jadi saya tahu. Karena saya buktikan bahwa dengan itu bahwa kan naik loh, mau ranking 5, berarti tantangannya dulu besok betulnya naik, dari kelas 2 aja lah ranking 2, kelas 3 itu dari ranking 1 dan tetap sekarang MT kan, masuk tanpa tes UGM, saya nggak ambil tiga itu. Kalau mas saya kayak bareng-bareng itu masuk di Universitas Negeri Malang, saya nggak berhasil. Terus sampai guru ada berhasil. Dan saya mengamalkan itu. Problemnya ketika berkomitmen mengamalkan itu, godaan ini menentukan. Jadi mau belajar tadi itu, keluar di kelas saya dekat masjid di dalam mobil. Karena menuntut naik di tempat ngopon. Ya ternyata nggak kuat, lebih dari bulan, kurang dari 2 bulan nggak kuat. Memang derajatan suara begitu tidak ada. Kan kegodaannya nanti ketika malam tidur gampang lilir, baru takal itu sholat. Ya tidak masuk belum dipaksa. Ketika sadar bahwa wudhu sholat itu punya pengaruh, kenapa harus dengan perangkat apa? Maksa. Nabi hanya nawari saja. Maukah ingin diampuni dosanya itu menghambat prestasi? Dan maukah mau diangkat derajatnya? Kalau mau, satu, sempurnakan wudhu pada saat yang dibenci dan memperbanyak langkah ke masjid. Nanti ada sesi tertentu, masjid. Makanya dulu saya belajar, ayo kita ke masjid, maksudnya oh no, walaupun dia rangkap terus ke masjid. Itu bolak-balik masuk ke kelas pindah masjid itu kan jadi disiasati. Karena ini ada faktor bolak-balik naik masjid itu lah. Nanti besok setiap kelas hari ini itu ono kegiatan sih masjid itu yang turun sholatnya kopiah atau tahiyatul masjid ya sekarang belajar. Artinya faktor dukung ketika genjot internal rakuat ya berarti ono apa ya amaliyah ruqyah segitu menopang mendukung. Kemudian yang ketiga waktu sholat pada sholat menunggu waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Zuhur tidak nunggu sampai nanti asar atau maghrib sampai isya di situ aja. Apa kata Nabi? Fadzalikum ribat. Yang seperti itu adalah ribat. Ribat itu dulu makna aslinya joko di perbatasan dalam konteks perang. Sekarang tidak perang, ribat itu adalah joko masjid, joko sholat. Nah, dulu kan konteksnya lalu joko di perbatasan ketika seperti di garis demarkasi joko. Itu risikonya karena serangan mendadak nih. Tidak mungkin berarti joko sholat dan joko kan mungkin kita lakukan. Nah, yang seperti itu sebentuk amalia yang kategorinya apa? Joko sholat, joko. Dan itu efeknya apa? Dinaikkan derajatnya di nomor mana? Tahu di berapa nih? Kecil. Ya satu kasus saya angkat misalnya. Dalam tertentu, memang dulu sejak awal secara pribadi saya mengajarkan tentang itu sejak kecil anak-anak. Sampai berwudu sholat itu pembiasaan sebelum instruksi. Cuma ketika itu saya pernah diskusi dengan anak, karena diprotes. Bah adik oradil, apa oradil memang boh? Bikin adik ketika bahasa itu digendong pas imamnya terawih. Aku atau digendong? Pertanyaannya itu politis tendensius pertanyaannya. Apa mungkin adik? Bikin adik kok digendong ketika imamnya sholat terawih, aku atau digendong? Oh ini mas. Anak yang masih kecil berpotensi menanggung nanti. Adik itu ketika putih dijawab selesai. Nah kamu kan urus sunat, sehingga berartinya masih menanggung najis. Oh, terus lalu. Nah kita sudah masuk usia
menjelang SD, TK, lulus SD kan Nabi dawuh muru auladakum bisalat wa hum abna. Saya coba duduk sosialisasi setahun sebelum saya narget sunat. Saya baca sunat itu esok sebelum anak 7 tahun. Karena ada konsiderannya dengan perintah sholat ketika di umur 7 tahun. Karena setahun sebelum sudah bisa komunikasi. Mas, ini kan abadi sebagai orang tua diperintah oleh Rasulullah. Paham bukan sampai agar terinstal dalam rekamannya dulu. Karena banyak hal yang sering saya jadikan momentum itu kan ketika saya merawat jenazah memandikan aja anak-anak kecil. Kalau itu baru enggak pernah salah lah orang nanti siapa tuh. Ketika momentum itu nanti ketika meninggal tuh bisa memandikan ini caranya. Karena bisa pengalaman kelas 4 SD memandikan jenazah saya. Karena nggak tahu kalau diwasiati bahwa hasil meninggal saya memandikan orang kecil masih dikasih aku kecilin. Sehingga tak kampung Pak Ali saya Pak Yaya Dawan memandikan. Saya diberi diterima masuk memandikan jenazah di kelas 4 SD. Saya bayarin tuh, belum tahu kan di dupleng gitu. Sampai ketika pemakaman, macam tak terang di alam kubur itu apa tempat pertama dari akhirat. Barang siapa yang selamat, al-kubur al-mahim akhirat kubur adalah etapa pertama al-akhirat. Taman naja hindu, sama baru kaisar. Siapa yang masuk alam kubur selamat, hari-hari berikutnya akan mudah. Sampai zaman siapa yang tidak selamat, kebetulan yang meninggal depan saya itu waktu Rasulullah. Karena wah ini kubur apa? Tadi badari ya kubur ya seneng. Apa yang mainan yuk? Pakai itu. Lain jawab ya langsung. Berarti mbak ini neraka yuk. Bisa salah hening nunggu kubur loh. Orang kesel ya berarti jawabnya ya agar taat kepada Allah ya dapat surga, yang taat ya Allah sudah banyak berarti itu di umur 3 tahunan. Karena pendidikan itu kadang-kadang momentum itu jarang langka. Orang mesti di dunia orang mati. Mau dijak pendidikan langsung dan sampai teringat hari ini. Termasuk di sunat atau diperintahkan oleh Rasulullah agar memerintahkan anak-anaknya sholat di umur 7 tahun. Dia masuk sebelum 7 tahun lulus TK emas sunat. Karena dulu tempat kami sunat itu kelas lulus SD. Di kali ini saya Bu paham buora, iya responnya kan begitu. Tanya dia mas, ini aku anggap itu buat mainan nih, karena sebelumnya tak kerja itu loh. Ungaran juga ada serba 5.000 di belakang pasar Ungaran Sanya, itu kan serba 5.000 atau lebih. Buat mas Gunnar nanti tak coba mainan sak renjang. Karena itu hari itu dia jadi surat itu tidak. Artinya pendidikan ada di caranya supaya itu bisa disampaikan. Termasuk ini terkait dengan amaliyah tadi, apa sempurnakan wudu, nunggu sholat setelah sholat dan ribat. Ribatnya apa? Neng masjid nih. Satu kasus ini yang saya angkat, ketika anak saya yang perempuan saya ingin sekolah cuma sendiri itu harus ojo nih karena itu satu sekolah menurut saya mahal. Yang kedua tidak mudah masuknya. Sementara saya tahu prestasi levelnya itu orang saudara. Karena semangat itu jadi kandung ajarannya itu jadi kayak tapi begitu tes tenang enggak lulus. Berarti enggak berarti harus diperbaiki. Dan akhirnya dia kan nambah pos binomo orang metu saka masjid ini pondok sholat dungo dan apa yang terjadi seminggu berikutnya ada pengumuman susulan putri penjenengan diterima. Saya kaget dulu bener kan saya sudah lihat di websitenya di bawah nggak diterima itu. Bapak mau tidak ada terima? Maksudnya saya nggak mau kalau ada apa koneksi apa ada enggak. Kalau mau diterima pastikan jangan bisa hadir paling lambat sekian untuk daftar ulang. Kalau iya katakan nggak bos melakukan ketika hari itu saya benar-benar wes fokusnya masjid bahkan orang mangan teguh pokoknya sholat buku dungu dan itu bisa apa? Belum selesai aku bayarnya iya. Setelah di hari pekan berikutnya ada kabar gembira, ternyata ada sumber penghasilan baru yaitu menopang dari sahabat ini. Artinya, ya ternyata itu bisa dipengaruhi oleh keseriusan menggunakan sarana fasilitas yang Allah sediakan berupa
Saya tidak pernah sampaikan bahwa ketika sudah ikhtiar real itu wis mentok, ya berarti putri tidak ngono. Alhamdulillah sejak awal ngomong. Tapi itu bagi pelajar begitu ternyata dengan keseriusan itu ternyata bisa. Walaupun ketika itu kembali masuk tidak mudah. Dari sekian yang luar Jawa daerah itu nggak diterima. Saya sampai tanyakan alasannya apa. Ketika telepon itu, putri bapak masuk karena ada kuota khusus. Loh kok bisa? Pokoknya dengan mau mengatakan kamu apa tidak? Loh kok nggak disampaikan di publikasi? Ini lingkungan memang tidak kita ekspos dan tidak hanya putri jenengan, ada beberapa yang lain yang panitia membuat keputusan itu kan. Jadi nampak ya ini ternyata terus ini timbulakannya apa loh? Aku pokoknya hari itu sholat dulu, pokoknya di masjid sampai ke tuan masjid, pokoknya sholat itu dungo, bahkan dikatakan dari Joko di masjid orang itu. Artinya ya kenapa tuh harus di ujung-ujungnya dari kedekatan? Seandainya itu menjadi amalia harian, orang dekat loh Pak. Jadi ini bagian dari faktor ruhiyah yang bisa menopang kurangnya sisi yang lain. Nah, tadi wudhu disebab terbukanya 8 pintu surga. Artinya tidak hanya target duniawi saja, target ukhrawi dengan pembiasaan berwudhu yang apa tadi prosedural tadi itu bisa menjadi sebab. Nabi bersabda, tidak seorang pun berwudhu dan memperbagus wudhunya, bukan asal wudhu. Memperbagus wudhunya, kemudian setelah wudhu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Maka dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia memasuk dari pintu mana saja yang dia suka. Jadi nanti ketika anak diberikan wudhu ya sekaligus dikasih gambaran. Artinya ketika kemudian barangkali dengan itu tidak bisa meraih sukses di dunia, kalau memang masih ada harapan, karena jadi pembelajaran karena ada di bagian di uji coba. Kita ingin kok benar-benar di proyek ya jadi mengaplikasikan dengan dibangun keyakinan seperti ini mungkin tidak bisa didongkrak prestasinya, bukan dengan diles itu malah tambah pusing itu kok disentuh di sisi yang lain, sisi religinya. Barangkali orang kan punya kecerdasan religi, kalau ada kecerdasan apa tuh visual macam-macam itu kan ada kalanya orang sisi tertentu punya keunggulan di bidang rohaninya yang bisa menopang kekurangan itu. Nah tadi terakhir tadi ini kunci saya yuhafizu ala wudu illal mu'min. Jadi sudah ada lagi diperintah kesadaran dan bahkan komitmen untuk menjaga wudu. Siapa itu? Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali siapa? Makanya seruan imam tadi sebetulnya Allah bermaksud kalau itu baik maka Allah berkehendak kitalah yang diinginkan agar kebaikan itu yang pertama yang didapat. Seandainya dibalik seruan orang beriman itu keburukan, maka sesungguhnya kita yang sesungguhnya diinginkan agar keburukan itu dihindarkan dari. Sekali lagi, maka layaklah ketika kembali kita simpulkan pada akhlahal sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Asal dia punya status nomor iman pasti nomor beruntung. Karena orang beriman cukup punya banyak amunisi. Rasul ini nggak begini, Rasul nggak begini, maka banyak hal fasilitas yang dalam syariat ini semua menjadi perangkat. Walaupun yang kita bedah baru wudu dan urung-urungannya lah. Itu saja seandainya bisa diberdayakan dengan baik sudah mampu gitu, untuk menopang berbagai ragam. Barangkali itu. Kesepakatan kita setengah satu kita mulai kembali untuk mendapat pencerahan terkait dengan wudhu dan sholat. Insya Allah nanti sifatnya mengalir saja. Ustadz Heru nanti yang akan mengatur kira-kira apakah tadi tanya jawab akan ditambah lagi atau akan ke sesi berikutnya. Mungkin tadi Bu Atik juga mau bertanya. Insya Allah itu kepada Ustadz Heru kami
Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi. Namun sebelumnya tadi yang sempat bertanya, monggo. Bagus. Bertanya tentang buku-buku bagi wanita yang haid, nifas atau mau tanya tentang hukum wudu itu bagi wanita haid, nifas ataupun junub, apakah juga sama atau diperbolehkan begitu, dan apakah juga mendapatkan keutamaan wudu juga. Terus untuk hukum membasuh atau mengusap saat prosesi wudu di muka atau di tangan itu, kalau kita orang awam taunya kalau membasuh itu air sampai menetes gitu sih. Tapi kalau di Mekah sana dimanapun sebenarnya bisa wudu dengan pakai air spray seperti itu yang air tidak menetes seperti itu. Mohon bisa dijelaskan dan saya terima kasih. Langsung ini memang berarti ruang dan waktu tidak cukup untuk mengakomodir semua konten yang ada dalam ini. Satu prinsipnya, karena itu pertanyaannya hukum. Di hukum itu ada 5 kan? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka jawabannya, wudu itu hanya wajib untuk ibadah yang namanya sholat. Berarti di luar itu tidak ada kewajiban berwudu. Karena ayat yang ada, Al-Maidah ayat 6 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Sehingga secara hukum, itu wudu itu terkait kewajiban ibadah yang namanya sholat. Ditambah lagi pernyataan Nabi kita misalnya, innama umirtu bil wudu, sesungguhnya aku tuh hanya diperintah untuk berwudu ila sholat ketika tidak mengerjakan sholat. Kata-kata innama itu bermakna taksir, memberi pembatasan. Sesungguhnya saya itu hanya diperintahkan wudu ketika sholat. Artinya satu-satunya ibadah yang itu mewajibkan wudu di dalamnya adalah sholat. Selebihnya tidak ada kewajiban wudu karenanya. Akhirnya kemudian muncul perselisihan di antara ulama. Berarti selain itu tidak wajib. Maka sampai pun tawaf itu kan, itu juga tidak ada kewajiban wudu. Karena nanti ada beberapa interpretasi terkait dengan satu dalil yang sama. Misalnya begini, yang jadi pokok perselisihan wudu di luar sholat pertama tawaf itu adalah sabda Nabi kita. Dikatakan at-tawafu bil baiti sholatun, itu kalimat yang kemudian memicu untuk perbedaan sudut pandang. Sesungguhnya tawaf di Baitullah itu sholatun, seperti sholat. Kalimatnya apa? Tawaf itu seperti itu sama enggak? Maka nanti ketika itu ada urusan dengan hukum, ya maka harus diperinci. Kalimat seperti itu apakah maknanya sama atau ada sisi bagian dari sisi yang sama? Maka nanti coba diurai. Misalnya ada enggak sisi persamaan antara sholat dengan tawaf dalam sisi hukum? Misalnya dari hukum itu sisi kesamaan, misalnya tawaf itu sama dengan sholat dalam hal nutup aurat, kan ada sisi kesamaan. Tapi ada perbedaan, sholat itu wajib menghadap Ka'bah, tapi tawaf malah itu betul gitu. Ketika tawaf 3 putaran pertama batal, semboyo atau bentuk apa yang lainnya misalnya, atau salah satu terhenti, maka ketika kemudian dia ingin melakukan itu cuma melanjutkan saja, tidak mengulang dari sama enggak dengan kita sholat dapat 2 rakaat keblet uyuh itu meneruskan apa mulai dari awal? Sama enggak? Dan itu banyak hal misalnya. Maka ketika itu dilihat kemudian hal realitas waktu ketika itu sebagai contoh yang dijadikan landasan adalah haji wadahnya Nabi. Itu dari sejumlah jamaah 110.000 nggak muncul informasi tentang mereka berwudu sebelum tawaf.
Dan itu dimungkinkan, ihtimal mengandung kemungkinan ada di antara yang mereka tawaf sejak awal tidak wudu. Ada yang mengandung wudu tapi tidak ada satu pun kasus yang muncul tentang beda ketika Nabi menginstruksikan sholat itu ila kumtum ila sholat fa'asbirul wudu summa takbirul kiblat fatabir. Itu ada jika kamu mau sholat sempurnakan wudu terlebih dahulu menghadap kiblat lalu bertakbir. Tapi untuk sholat ya, sehingga nanti berarti kalau dilihat dari situ sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa kewajiban wudu itu hanya bagi orang yang maka di luar itu tidak ada kewajiban. Maksudnya kewajiban, tadi kan kita punya apa nih definisi yang mana yang wajib itu sebetulnya yang dimaksud bukan laksanakan aturan tapi konten dibalik sesuatu yang itu dihukumi wajib karena urgent penting, sehingga seandainya bukan karena penting dan baik itu tidak akan dilakukan. Maka analisa Ibnu Abbas, jika kamu mendengar Allah berfirman, hei orang yang beriman, itu kemungkinannya dua. Fahairun tukmaru bihi aw syarun tunha anhu. Itu adalah kalau kontennya kebaikan, berarti kamulah orang yang diinginkan untuk mendapatkan itu, sehingga kamu itu diperintah. Karena kedangkalan ilmu kita dibanding hikmah yang Allah inginkan. Sebaliknya kalau itu larangan yang engkau harus jauhi, sesungguhnya engkau lah yang sesungguhnya ingin diselamatkan dari keburukan itu. Makanya nanti kita akan perhatikan di balik kalimat ya ayat itu apa? Karena ada konotasi positif. Misalnya ya ayyuhallazina amanu tubu ila rabbina itu positif. Bertobatlah kamu dengan tobat yang benar. Untuk apa? Ya filakum min dzunub. Allah ampun semua. Dan seterusnya kan. Kalau kontennya buruk, ya ayyuhallazina amanu la yaskor qaumun, jangan kalian ngenyek satu dengan yang lain. Bisa jadi loh. Orang yang dinyek lebih baik dari dan seterusnya. Nah, makanya sebetulnya di balik larangan itu ada kejelekan, ada kerugian yang dengan itu kita diingatkan untuk sehingga nanti kalau urusannya dengan hukum sebetulnya itu hanya untuk membingkai seberapa urgen. Tapi seandainya tidak, kadar kemanfaatan dari saya itu bisa diperoleh. Misalnya, kalau orang haid itu wudu ada manfaatnya. Ya, melihat keutamaan wudu itu maka banyak sekali. Ya karena sesungguhnya wudu tidak bermanfaat bagi orang yang haid, dia hadas besar kok. Sementara wudu itu hadas kecil, nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Tapi secara zatnya wudu sendiri ketika dikerjakan punya keutamaan berapa tadi? Minimal itu yang kita anggap 11. Nah, maka nanti mesti akan dapat keuntungan dari itu, entah dari yang sebelah mananya. Entah ia sebagai penghapusan dosa itu nggak perlu haid atau orang, ketika wudu itu terhapuskan dosa. Baru mana-mana itu itu berwudu mungkin bisa keluar dari situ dan seterusnya kan. Sehingga sebetulnya hukum tadi hanya sebentuk perangkat untuk menikah. Jadi wajib memang urgent banget. Sehingga sampai kemudian konotasinya dikerjakan di APC dan pahala ditinggalkan itu. Karena kan rentetan dampak kerugian yang ditimbulkan itu ada, sehingga sampai dikasih sanksi. Itu sebetulnya sebagai alat agar orang menghindari. Seandainya pun dengan dikasih sanksi nggak efektif, ini dihukum. Itu seorang pedih, mungkin diseksa kan nanti di akhirat diseksa. Misalnya kan ketika orang mencuri itu kan selain dosa kan jadi hukum kan. Nah ketika orang mau menjalani hukuman itu maka dosa sudah tidak lagi diperhitungkan. Misalnya ketika orang zina dicambuk itu kan, dengan dicambuk dosanya kan selesai, tapi sudah dicambuk akan keterusan lobi ini mau dan di akhirat akan diadab. Artinya perangkat ribet punishment sebetulnya untuk ngatur agar ketika kebaikan orang terdorong walaupun salahnya betul. Berdasarkan Nabi itu istilah Allah itu berani masuk lebih surga sudah di saya paham radung sehingga tadi jadi misalnya begini, kadang sok yang rancung Pak nanti memandikan jenazah atau dimakmainya nanti batal itu hal yang berbeda. Mandi itu hadas besar sedangkan wudu itu nggak ada gunanya. Sebelum orang mandi besar duduk senentut ya tidak usah balik dari awal, lanjut aja kan. Hanya nanti kalau mau sholat dia berwudu. Itu kan dua hal yang berbeda.
mandi itu dalam rangka menghilangkan hadas besar, sementara wudhu menghilangkan hadas kecil. Ya seakan-akan nggak ada hubungannya. Dan misalnya akan jadi perdebatan. Lah kenapa kalau begitu sebelum itu diwajibkan wudhu, sebenarnya wudhu itu batal? Padahal Allah dan Nabi mengatakan barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudhu maka Allah jaga. Jadi kalau kita berserah kamu tetap kalau merem itu wudhu batal, berarti yang tidak dalam keadaan. Misalnya ketika orang suami istri sebelum jima itu disuruh wudhu, mengapa tak kayak demoknya batal? Ya ini itu enggak seperti itu. Ada kadar kemanfaatan di balik syariat itu. Adapun bingkai hukum wajib sunnah mubah itu menunjukkan kadar kemanfaatan atau kadar kemanfaatan. Misalnya kalau sing rada yo nyamar ini enggak bahaya, makruh dari gitu. Jadi bahaya itu harus haram. Makanya itu perangkat yang orang dengan status itu jadi karena real itu akan ada kerugian. Yang ada bahasa komunikasi mungkin tidak efektif, dia lebih kepada tadi status perbuatan itu hukumnya haram dan seterusnya. Kalau jadi nggak ada kaitannya, dia maksudnya nggak ada kaitan secara real tentang hukum. Kalau tadi orang iya, karena dia masih tetap dalam keadaan hadas besar. Hanya wudhunya tadi ada manfaat yang bisa diambil dari keutamaan dari wudhu itu sendiri. Hanya orang yang haid nifas kan tidak mengerjakan ibadah yang memang dipersyaratkan adanya nopo suci seperti puasa, sholat atau etika di dalam masjid. Hanya itu wudhu itu ada manfaatnya. Kemudian wudhu itu kalau kita melihat dari beberapa hadis yang ada, mungkin jangan akan di sini lengkap itu semua diambil hanya dipilih hadis yang sahih dari berbagai riwayat. Itu wudhunya itu variasi. Yang ketika kita telusur variasi itu bisa jadi terkait dengan kondisi. Tadi ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas, dari Utsman, dari Amr, itu meriwayatkan berbeda. Mulai dari kadang urutannya, kadang jumlah pengulangannya, atau kadang ada beberapa hal terkait dengan pembasuhan. Misalnya Nabi mengatakan, "Idza tawaddo'ta fal taghsil bil ma'." Itu kayak jika kamu wudhu jangan boros menggunakan air. Cuma ketika Nabi merintah itu, Nabi sendiri aplikasinya gimana kalau wudhu? Maka Nabi itu wudhu cukup dengan satu mud. Satu mud itu segini. Jelas, sudah cukup. Artinya ada yang nanya, itu apakah karena airnya langka? Nabi kata buat intawaddo'ta fin nahri. Walaupun kamu wudhu di tengah sungai. Oh berarti bukan karena pengeritan. Jadi orang Mekah kono, orang Banyu Sithik ya oke itu jibar jebur wudhu orang ember orang rampung. Nah, akhirnya baru orang tahu air adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ternyata masih ada yang dibutuhkan itu ya. Baik, kalau kita cukup dengan itu kenapa harus apa? Artinya, akhirnya dengan itu berarti wudhu itu maka nanti ada faksilu dan wamsahu. Di bahasa Indonesia beda. Ada basuhlah, ada usaplah. Basuh itu berarti mengalirkan air dari mati alal aqdo. Jadi mengalirkan air ke anggota. Artinya air mengalir. Mengalir itu bisa, mengalir itu bisa mengalir karena dewi, tapi tidak disarankan. Maka nanti ada sunat adalku kalau aktu ngosoki. Maka nggak cukup ketika basuh itu hanya diguyur dikosoki. Itu memastikan agar air sampai kepada kulit. Jadi gosok itu berarti kan sebetulnya cukup dengan air yang sedikit. Tapi kan soal kalau nyawuk tangan itu. Jadi ketika basuh tangan tadi beberapa ilustrasi bagaimana? Dari penjelasan wudhu itu kan ada kalimat apa tadi? Nyawuk ke tangan ini hidup nyawuk. Nah, apa hurfatan? Hurfatan tak tahu.
illa manil tarafam biyadi. Kan langsungnya kalau itu ada setangkuk tangan cukup membasuh tangan. Berarti nanti prakteknya berarti nyiwuk nggak tinggi terus dengan tinggi mengalir. Jadi mengalir diratai kalau tangan dan dibaliknya. Jadi sekali cabukan ini, jadi tidak butuh kalau buka ombol itu. Maka nanti jujur praktek. Hati ini meraktek ini. Malah ada segelas ini sudah cukup butuh sempurna. Asal lebih cara nih. Makanya nanti ketika nyawa itu hanya tuangkan di setangkup telapak tangan, kemudian di tangan ini gimana gitu, kan ngalir gitu, milih. Dan nanti dibantu dengan diratakan tangan. Berarti itu dengan air yang sedikit saja itu bisa membasuh. Spray itu udah selalu diratakan. Jadi kan bisa kan? Artinya fungsinya adalah meratakan air ke anggota tubuh. Meratakan nanti karena nanti kita mengakomodir berbagai dalil. Siji ora itu boros, loro harus roto, lebih jadi. Ini caranya dengan sedikit. Ternyata kita lihat praktek. Makanya nanti memahami ilmu nggak cukup dengan dalil, tapi akwal, prakteknya. Perilaku dalam mengamalkan itu seperti apa contohnya? Oh, baru cetok. Jadi dari itu hanya peraturan, cuma pelaksanaannya bagaimana? Oh, ternyata contohnya, bahkan Nabi itu pernah membasuh tangan beliau menggunakan air dari perasan jenggot beliau. Kalau kita semua setengah mali, kan tapi kita basuh wajah kan, karena jenggotnya panjang kan menyela-nyela. Maka untuk membasuh wajah itu menggunakan air yang jenggot itu kan bisa membalik dengan cara di bahasa PKB itu airnya apa? Dulu tidak dikenal pendefinisian kita itu kan ulama yang membantu untuk mengklasifikasi air itu air mopa, najis, mutanajis, mustama, macam-macam itu. Kalau pakai semprotan itu begini lagi kan sama saja. Fungsi prinsipnya adalah basuhlah. Taksilu wujuhakum untuk membasuh wajah. Maka nanti kan dalam praktek kan musik cawu ini. Cawu itu kan hanya di itu kan cawu itu tadi itu kan gimana ya? Cawu Gulpa ini, gulpa seperti gulpa. Dibanding gulpa itu ngopo ya, dia ngopo kan? Nyiwok, gulpa. Kalau nanti gulpa itu dipadankan dengan ayat ya. Illa manil tarofa gulpana, ya barangkali mulai dari umbi. Kecuali hanya sekedar cabulan. Kalau yang mau bersih diri kita tidak kuat, namanya mobil kakean atau perintahnya kan apa? Nyamuk. Berarti berubah saat ini ini tadi bisa untuk apa? Bisa untuk membasuh kaki merata. Sampai dengan tangan benar apa? Ya tadi. Maka nanti dengan spray pun sebetulnya sudah boleh. Asal nanti itu bisa apa? Merata. Karena proses itu kadang Nabi ngaku sendiri, kadang ada yang menuangkannya. Ini kan ada kondisional, jadi caranya air yang sedikit itu bisa sempurna. Nabi itu kalau mandi hanya 4 mut atau 5 mut itu sudah resik. Itu ada yang naik sakola orang dan nanti mempelajari mandinya Nabi itu kayak apa? Oh, Nabi tidak pernah baju sampai metu daki ini tidak pernah. Kok bersih itu? Baju itu orang kalau ganti itu. Nanti hasil praktek mandi itu seperti apa? Maka nanti dalil itu kita makanya ayat itu tidak cukup karena itu global. Tapi nanti menerjemahkan dalam prakteknya kemudian sampai ke sebentuk novel sunnah. Ini berarti kan ini sedikit sehingga tidak apa-apa dengan spray itu dalam mana irit lagi. Spray itu kalau tak botol 100 ml itu bisa dibutuhkan 5 loh.
Kan kalau saya berbeda dengan mengusap. Mengusap itu memang tidak harus merata, karena bahasanya wamsahu biruusikum. Asal bagian yang harus terusap itu terjangkau, itu sudah cukup. Nggak harus memastikan itu nomor kena kabeh. Karena kalimatnya apa? Wamsahu biruusikum, dan usap aja ada dua bentuk, membasuh dan mengusap. Jangan mulai diusap di makanya tayang itu bahasanya wamsahu biwujuhikum wa aydikum, mengusap. Makanya nggak harus rata, yang namanya mengusap sebenarnya dilakukan, diperjalankan di area yang memang untuk diusap. Ya tayangmu hanya pelat kesubaran dapat ditipiskan, diusap, jadi nggak butuh rata. Nggak perlu Pak, tidak betul Pak. Jadi itu kurang kayak jadi ada bahasa diusap dan dibasuh. Yang di bahasa itu ya ada yang diguyurkan, ya ada yang sekitar nama maka nanti dikombinasikan menghemat air dan menggosok anggota tubuh. Karena nanti apa? Dikhawatirkan air nggak sampai di kulit, hanya lewat saja. Misalnya orang yang kondisi kulitnya kering atau berminyak, kalis, itu berarti kan tidak terbasuh. Yang namanya wudhu adalah meratakan air kepada anggota tubuh. Maka tidak ada larangan memakai sesuatu yang itu menghalangi sampainya air ke kulit, entah karena getai, karena apa, minyak atau getah atau yang lainnya, itu harus dihilangkan sehingga benar-benar sampai kepada anggota tubuh. Mungkin itu. Sorry Ustaz, tadi disampaikan tentang perangkat atau instrumen pembersihan dosa, itu salah satunya dengan amalan wudu. Pertanyaannya adalah kategori dosa yang bagaimana yang bisa dihentikan atau dihapus dengan amalan wudu. Dalam dalil itu mesti ada bentuknya keumuman dan kekhususan. Umum itu misalnya kayak kalimat tentang hati misalnya man tawaddo'a nahu bihada summa qama fasirakata ini la yuharris bihi nafsuh oh lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang wudhu seperti wudhu ini kemudian sholat 2 rakaat setelahnya yang dia tidak tergoda jiwanya antara wudhu dan sholatnya, maka diampuni dosa telah lalu. Itu kan sifatnya umum. Manso maromadona iman lahu ma taqaddama min dhanbi. Nanti ada dosa yang ditaksis, dosa yang itu sifatnya khusus, nggak efektif dengan metode itu. Maka nanti akan dilihat di satu hadis yang lain, misalnya as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna, dengan catatan idza ji'tuni badil kabair. Sholat yang 5 waktu, Jumatan 1 ke Jumatan berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, itu sebagai sarana penghapusan dosa di antara waktu-waktu itu. Selagi dosa-dosa besar dihilangkan. Kan dosa besar itu nanti perangkatnya adalah taubat. Nanti masih ada lagi ana dosa sing ora iso diobati. Wudu ya ora ngefek, salat ora ngefek, poso ngefek, bahkan sampai tobat istighfar ora ngefek. Ternyata nopo itu bisa dihapuskan dengan lelahnya orang bekerja karena memenuhi kebutuhan keluarga. Itu ada satu dosa tertentu, nggak bisa sebutkan, mungkin modus saja. Tertentu itu justru orang bersusah payah lelah di sore hari karena bekerja, itu sebagai penghapusan dosa yang tidak akan dihapus dengan ibadah. Itu sendiri juga nggak efektif. Masih dosa yang tidak terhapus dengan itu semua, bahkan haji, bahkan umroh, istighfar, taubat tidak bisa. Yaitu dosa kepada sesama, yang harus dengan perangkat saling memaafkan atau mengikhlaskan. Nah, ternyata akhirnya itu sih kalau ini terkategorikan dosa-dosa besar. Sing mau metode ini berbeda. Sehingga nanti ada dosa yang levelnya ringan, levelnya sedang, levelnya yang berat, bahkan yang paling
Jadi yang paling berat itu dosa sesama ada dosa sing liya sing sulit itu dengan kerja keras, kerja tenanan itu bisa menjadi pelaku dosa yang itu tidak terhapus dengan amal-amal yang lainnya. Karena nanti konsentrasi kita di sini mana? Ya sebenarnya ada kapasitas yang luar biasa banyaknya, tinggal seberapa kita punya kapasitas menerapkan itu. Nanti kan ada oleh ini caranya ini, tapi caranya itu. Tapi ada yang umum, sing jenis tobat itu semua. Bahkan sampai wajibat itu sayyidihim hasanah. Bahkan tobat yang beneran itu justru malah semua catatan buruk yang tertorehkan dirubah jadi catatan kebaikan. Kan luar biasa, tidak hanya di resi itu tapi akumulasi angka-angka nominal tentang jumlah dosa itu langsung wajibat dilu sayyidihim hasanah. Itu Allah gantikan catatan buruknya sebagai catatan. Itu tobat berarti nomor syaratnya apa tadi tobat itu macam-macam. Nah, artinya wudhu itu istilahnya langkah cepat itu segera membersihkan dosa supaya tidak sempat membuat tutup di kolbu, sehingga intervalnya minimal itu 5 kali itu urung sampai akhir wis. Tapi perangkat sudah besar itu kan nanti bisa dapat dengan amal-amal tertentu. Jadi nanti ada secara umum. Nanti mesti ya. Jadi kalau kaidah usul itu pokok ambil orang kaidah umum mesti ada pengkhususan. Mesti gitu. Misalnya kan tidak mungkin juga ada hadis misalnya la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergerak bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Itu kan tidak semua, masa Rasul tanya gitu. Ada tertentu sih tidak ikut proses itu. Cuma secara umum itu tapi maka nanti kaidah sesuatu yang umum itu mesti nanti ada kaidah yang sifatnya mengkhususkan. Hanya nanti butuh memang dicermati. Jadi memang berlaku umum, tapi nanti ada kondisi tertentu, ada hal yang sifatnya pengecualian. Misalnya setiap mayat ketika hukum ditanya, cuma kan nggak mungkin Rasulullah tanya marah buka. Lepas guru PAI yo, kalau lakukannya marah buka, lo terus biasa melengkapi kalau siapa buka, itu ngerti malaikat itu dan seterusnya. Ya kan Nabi nggak mungkin, bahwa Nabi Yuka, Nabi Musa pun Nabi Yuka sendiri. Ya kan tidak mungkin, walaupun itu hadisnya yang jauh Nabi itu tidak satu pun dari Nabi takkan itu kan tidak berlaku bagi siapa? Sing meninggal tanpa hisab tidak boleh itu. Bahkan para nabi menjadi saksi mereka ketika disidang. Itu kan itu jadi saksi bagi mereka itu berarti kan mereka hanya delok umat mungkin penggemar duduk kenal orang ketika dari para pemimpin tadi. Jadi makanya ada sisi tertentu yang itu dikecualikan. Sehingga tadi memang secara umum wudhu sholat itu menghapuskan dosa. Hanya nanti ada dosa tertentu yang nggak efektif dengan cara itu. Tapi ada kalanya dengan cara yang sama itu efektif menghapuskan dosa. Dan akan terkait dengan kualitasnya, pemahamannya dan macam-macam itu akan bisa menjadi sebab itu menghapuskan dosa. Lagi-lagi terkait dengan apa kadar kualitas pemahaman dari orang mengerjakan itu. Ya karena umum, kaidah umumnya innamal a'malu binniyat. Jadi orang itu beramal akan didapat apa yang menjadi nama. Ini adalah apa yang sudah dipahami dari dia. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Dr. Bawen Bapak Tuan Imawan SE, yang terhormat Al-Mukarram Ustaz KHC Heru Abdul Razak, Bapak Ibu Ustaz-Ustazah dari PAUD sampai dengan SMP yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan imun. Kita diberikan nikmat masih bisa menjalankan
sebuah kegiatan bagian dari upaya penguatan dan pembuktian iman kita kepada Allah dengan sholatul ilmi, belajar salah satu hal yang sangat urgen dalam Islam, yaitu kaitannya dengan taharah dan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu identitas keislaman seorang. Jadi bedanya orang kafir dengan orang Islam adalah sholat. Sehingga ini hal yang sangat penting sekali bisa kita pahami, bisa kita amalkan, kemudian kita dakwahkan kepada yang lainnya. Jadi harapannya pertemuan kita kemarin dan hari ini itu tidak berhenti di sini, tetapi nanti ada follow up berikutnya, entah sebulan sekali, entah sebulan 2 kali, sampai ustadz dan ustadzah semuanya memiliki status kompeten. Jadi ini tidak main-main, sing penting melu tidak, tetapi bagaimana kita nanti benar-benar kompeten, dan kompetensi kita itu nanti didiseminasikan, didakwahkan kepada yang lain, pada anak-anak, pada wali santri, kepada tetangga sebelah dan sebagainya, sehingga semuanya memiliki pemahaman tentang ibadah dengan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Pak, insya Allah mendatangkan pertolongan untuk kita semuanya dalam menghadapi dinamika zaman yang semakin hari semakin menurut banyak orang menghadirkan banyak tantangan. Kemudian kompetensi yang Bapak Ibu miliki tentu itu juga menjadi bagian dari penilaian yayasan. Jadi nanti ke depan yayasan sudah membuat semacam program bahwasanya Bapak Ibu guru akan diberikan apresiasi dengan memberikan penggolongan atau namanya apa Pak Limo? Pangkat golongan. Nah ini bagian dari PKG, penilaian kinerja guru nanti salah satunya ya pengembangan diri, dan mungkin nanti ada karya ilmiah dan sebagainya. Ketika nanti Bapak dan Ibu mendapatkan nilai kompeten dari kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan, tentu memudahkan Bapak Ibu dalam promosi, kenaikan pangkat dan jabatan. Karena selain ini program yayasan juga program dari dinas. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah memiliki sertifikat pendidik punya hak penyetaraan, dan setelah penyetaraan Bapak Ibu juga punya hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan. Nah, saya membuka dengan simtara.kemdikbud.go.id. Ini jenis dalam bisa menunggu, ada yang saya menunggu 6B sementara operator kabupaten. Dan kemudian sudah ketemu dengan operator kabupaten. Nanti Bapak Ibu yang sudah TPG tentu punya kesempatan untuk di sana. Nah, yang belum TPG, yang ada kesempatan dari yayasan, nanti ke depan Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk promosi jabatan dan golongan. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana dengan pembelajaran kita selama 2 hari ini dan nanti yang akan datang itu bisa menghadirkan pertolongan Allah, memudahkan kita untuk mencapai target dari setiap, ya pertama institusi masing-masing, ya juga target pribadinya maupun target keluarganya. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil, karena menurut Ustaz Heru dia jadi ditawani sholat yang sehat itu berarti kita diberi banyak kemudahan. Tetapi karena diperkirakan sholat yang sehat itu abot, ya kita sholat 5 waktu. Tapi dengan sholat 5 waktu itu nilainya sama dengan yang 50, hanya perlu dengan didukung oleh sholat-sholat nafilah yang lain, bukannya sholat wajibnya saja. Jadi kalau selama ini pun kita hanya sing penting wis sholat 5 waktu, ya sekarang orientasinya kita bisa ditambah dengan yang lain. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah,
sambil menunggu Ustaz Heru mempersiapkan perangkatnya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami, memang untuk kita mencapai program-program yang kita lakukan tentu banyak prasarana dari kita yang berkaitan dengan kompetensi, sehingga ke depan nanti yayasan juga akan menyiapkan semacam ma'had seperti ini. Kalau ini kan ma'had kaitannya dengan Shaqaqah Islamiyah, nanti juga akan ada ma'had yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru, entah itu IT dan sebagainya. Dan mungkin pesertanya bukan Bapak Ibu nanti gantian lah, tim yang lain ini IT, tim yang lain ini, dan nanti satu sama lain saling melengkapi. Yang IT ngajari yang hari ini berangkat ma'had Shaqaqah Islamiyah, yang ma'had Shaqaqah Islamiyah mungkin nanti ngajari yang IT dan sebagainya. Sehingga kalau semuanya harus ikut seperti ini, ya mungkin waktunya lama. Kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 120 berapa itu, hendaklah berangkat sebagian di antara kamu ingfiru, saya sudah lama nggak ngaji sama saya. Intinya sebagian ini hendaknya berangkat, nanti kalau sudah pulang itu mengajarkan kepada yang sebagian yang lain yang tidak bisa berangkat. Jadi rumusnya gitu, nggak semuanya berangkat. Jadi nanti banyak keilmuan yang bisa kita pelajari, kemudian kita destinasikan kepada teman yang lain juga punya program seperti itu, nanti menyampaikan kepada kita. Harapannya dalam waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun kita semuanya sudah punya kompetensi yang memadai untuk mencapai target besar yang dibagi oleh sekolahan maupun oleh yayasan. Dan ini bukan satu hal yang tadi saya sampaikan hoax. Di dunia ini tak ada yang tak mungkin kalau Allah yang berkehendak. Jadi kita optimis untuk kebaikan kita ke depan. Dan mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, hari ini bagian dari on the job, besok in the jobnya bisa di sekolah masing-masing. Dan nanti ada on the job lagi, ketemu dengan Ustaz Heru, begitu terusnya, sampai nanti Ustaz Heru menyatakan cukup, kemudian Ustaz Heru menerbitkan kompeten dan tidak kompeten. Nah, nanti muncul sertifikat dengan sudah menjadi dai-dai yang akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan toharoh dan sholat, karena ini penting baik untuk kita maupun untuk masyarakat. Karena banyak masyarakat yang punya prinsip itu rek gambar kucing pulau derek wonten wiki wis tok salah sing arep pokoke aku melu. Jadi saiki serah ono rek gambar kucing wong saiki masake nganggo gas kok, serang nganggo korek. Masaknya kali besok sudah tidak dinyalakan pakai api. Jadi prinsipnya ya wala takfu ma la yasalaka bi ilm, kita tidak menuruti apa yang kita tidak tahu ilmunya. Maka hari ini sebagai prasyarat, salah satunya kita bersama-sama memahami ilmunya tentu dari ahlinya. Karena saya tahu tentu materi ini diambil dari banyak kitab, nek kuliah ya ora cukup sedina dino. Tapi hitungannya adalah paling enggak 1 semester. Kalau nggak salah saya dulu kuliah fikih itu sampai 2 semester. Ini boleh. Maka ini khusus sholat, dan sholat yang sampai spesifik sekali. Ibaratnya kita kuliah seperti kuliah dokter ambil spesialis. Jadi kemarin sholatnya bisa. Nah, ini kita kalau menjadi lebih spesial lagi, lebih mahir lagi kaitannya dengan sholat dan sholat, kita memerlukan waktu khusus untuk bisa bertemu dengan ahlinya. Saya kira itu waktu selanjutnya penuhnya kami aturkan kepada Ustaz Heru. Nanti kaitannya dengan season berikutnya, apakah nanti seperti jadwal ini atau sesuai dengan yang menurut Ustaz Heru lebih tepat kita ikut. Intinya yang mungkin mengikut jadwal ini hanya break dan isoma. Tapi kaitannya dengan materi sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz Heru. Demikian, selamat
mengikuti, kita mulakan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna al-kitaba wal hikmah wa tahhir qulubana wa tahhir a'yunana wa qasih al-sinana wa hasin qulubana wa atina al-hukma wal hikmah rahmatal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah di majelis yang mulia. Tentunya tidak ada yang pantas kita senantiasa bersyukur kepadanya atas karunia yang luar biasa ini. Kedua kali salawat salam semoga senantiasa Allah melimpahkan, Allah curahkan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunannya, bimbingannya serta contoh keteladanan yang sempurna. Dan barang siapa yang senantiasa mengikuti petunjuknya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka pastikan dia mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhiratnya. Di kesempatan pertemuan kali ini kita akan menyampaikan bagian muqaddimah dari sholat. Jadi kalau kita membahas sholat itu tidak ada habisnya. Bahkan di antara ulama punya sudut pandang yang berbeda terkait dengan sholat. Ada yang mengeksplorasi bidang fikihnya terkait dengan kesempurnaan ibadah, keabsahannya, tetapi tidak ada juga yang mengeksplor tentang makna terdalam dari syariat itu. Karena sesungguhnya inti dari syariat adalah memahami makna tujuan dari apa diturunkan syariat itu. Walaupun kemudian aplikasinya adalah sebentuk gerakan, bacaan dan sikap. Bahkan dalam satu kitab yang luar biasa ini, Baina Yadayillah, saya terjemahkan bebas, saat berada di hadapan Allah. Ta'amalat fi ma'ani al-batin satu, renungan batiniah terkait dengan makna terdalam dari sholat. Yang itu hanya sekedar ibadah semata itu, tapi ternyata itu ada nampak sisi filosofi yang dalam. Kiranya kita memahami itu, tentu sholat tidak lagi sebagai kewajiban, kebutuhan.
Dan bahkan sampai ada yang meninjau karena sholat itu penting dan sholat punya korelasi langsung terhadap sikap perilaku. Bahkan ada tema materi yang cukup panjang saya pernah itu madrasatul sholat, sekolah sholat. Kalau ada sekolah haji, sekolah umroh ya juga ada nama sekolah sholat. Dan itu luar biasa korelasi antara sholat dengan kejiwaan, sholat dengan kesehatan, sholat dengan hubungan sosial, sholat dan macam-macam. Bahkan sampai sholat hubungannya dengan kesehatan, sholat terhadap kontrol perilaku dan seterusnya itu luar biasa. Sehingga seandainya semua bagian itu kita berkesempatan untuk mengeksplornya tentu luar biasa. Tidak tadi, saya berharap kajian yang semacam ini bukan insidental, tapi sesuatu yang kita sengaja untuk terus menerus meningkatkan kualitas. Karena dulu Nabi dan para sahabat berinteraksi, membimbing terus sepanjang mereka berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Sebelum itu pun juga kita sudah ada dulu kopian buku materi rujukan. Jadi satu buku ini tentang risalah sholat. Kandungannya adalah tentang wudhu, sholat, dan zikirnya Nabi setelah sholat. Ini semuanya diambil dari hadis-hadis yang sahih, baik dari Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Al-Muwatta, dan yang lainnya. Ini sudah diseleksi dengan rupa oleh seorang guru SMK di Malaysia, Muhammad Adnan bin Muhammad Syarifudin. Sudah bisa mengumpulkan dari foto-foto sehari kita hadis 9 ini sudah dipilih mana yang sahih dan kemudian ditulis, dirangkum, disusun ulang dalam satu panduan yang ini sangat berharga bagi kita. Dulu kita pernah mau kurang lebih 20 lebih terlalu banyak. Artinya itu bagian dari rujukan kita, sehingga kita akan punya kelapangan ketika melihat hal berbeda dari saudara kita. Dengan husnudon berarti itu pas anggota lagi, walaupun dia itu ngawur nih bener, kebetulan. Ya, artinya kita akan menjadi berlapang dada. Oh ya, kayak berarti husnudon melu hadis ini. Tidak dicek orang-orang kan berarti melu yang itu. Baiklah, setelah itu kemarin kita ada sedikit materi yang mungkin yang kita tadi adalah ada simulasi itu maksudnya apa? Ya, cuma kemarin kan belum berkesempatan praktek gitu. Jadi bagaimana caranya masing-masing mencoba mempraktekkan itu atau tiap unit orang yang disuruh beratraksi. Hanya ini contoh gambaran dari praktek wudhu yang kita nukil dari berbagai hadis kemarin diaplikasikan sebagaimana prakteknya. Ada bintang itu kan? Ya, terus mencuci tangan lebih dahulu. Jadi bagaimana prakteknya berkumpul dan menghirup air itu sekali bersamaan dengan setangkup tangan saja. Diserot dan dipisah deh. Membasuh tangan dari ujung jari. Itu air sedikit pun setangkup cukup rata. Karena ada sunnahnya adalah kumangkok itu. Jadi fungsinya juga meratakan dan memastikan air sampai terus. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali, sambil menyala-nyala dari
dilihat dari itu. Nanti kalau di bahasa Al-Quran itu kan ketika orang selalu biwudikum waidikum dan seterusnya itu ada kalimat ilal marofik titik-titik sampai ke siku, berarti mulainya dari jari atau dari siku? Ada hingga ke kedua siku, berarti kan dari sini ke berarti kan loh dari siku ke kalau nih dan berarti prakteknya kan gini lah, dari ujung jari hingga ke hingga ke itu berarti kan ini terakhirnya di sehingga prakteknya itu nyawa ada kemudian dengan mengalir itu dibantu artinya serta amplop tangan itu sudah cukup, sehingga biasanya kalau dikerat itu lebih banyaknya kebuang daripada yang dipakai karena sih kan begitu, jadi sebetulnya yang kepakai yang kebuang itu mana kok dan berkumurnya sekali itu untuk berkumur dan sekali itu disegel sehingga sekali itu untuk berkumur dan menghirup air dari jadi tadi tangan kanan dulu 3 kali kemudian tangan kiri 3 kali. Nah, telinga itu bukan kanan kiri tadi bareng. Juga kaki dari jari kaki sampai ke mata kaki hilal bayi jadi dari ujung memang idealnya mau duduk beberapa lagi mau duduk kalau berdiri sampai berdiri ada ucapkan kayak tayang itu gampang dari mandi dari samantol ya ada beberapa yang mungkin kita sampaikan terkait dengan mukadimah salat bagaimana kemarin kita mulai ada penjelasan yang luar biasa dari sahabat Umar. Bahwa Umar ketika menjadi khalifah menginstruksikan pada para gubernur, jadi tolong ukur kualitas kinerjanya itu dari sholatnya saja. Beliau mengatakan, kalau Umar jadi dalam riwayat kata Pak Umar tidak Umari, sahabat Umar menulis surat instruksi kepada seluruh gubernur di wilayah kekuasaan beliau. Beliau mengatakan, inna ahamma umurikum indi, sesungguhnya perkara yang penting dalam urusanmu menurutku, hal yang terpenting yang ada pada kalian bagi saya adalah sholat. Jadi penilaian kinerjanya yang berbawah itu dipantau melalui apa? Sholat.
Man hafidhaha, barang siapa yang menjaganya, wa hafidha 'alaiha. Ini ada wa hafidha 'alaiha, hafidha wa hafidha 'alaiha. Dia mengatakan, Inna ahama umrikum indi as-shalah. Sesungguhnya hal yang penting dalam urusanmu menurutku itu adalah salat. Man hafidhaha wa hafidha 'alaiha. Barang siapa yang menjaga salat kan ya dari Al-Qur'an dibilang dari barakallahu 'alaika wa barakallahu laka wa baraka 'alaika laka wa 'alaika bertumpuk-tumpuk maksudnya. Barang siapa yang menjaganya dan menjaga atasnya, berarti kan tenanan ya sholat, memperhatikan sholatnya itu. Fakot hafidhahu, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, bahwa lima siwaha ada, maka terhadap yang lain yang jauh lebih dia remehkan. Kalau sholat itu dibandingkan apalagi tugas-tugas yang lain yang biasa. Dulu pernah kita ketika di perusahaan itu pernah meeting dengan general manager dan meetingnya jam asar ya. Mulai DM-nya mengatakan Arab itu propagasi loyal. Itu sebelum rapat kita mulai, siapa yang belum sholat asar bubar. Kalian kekalian dengan perintahnya Allah saja mengabaikan apa sih instruksi saya dalam rapat ini. Jauh lebih tidak kamu perhatikan perintah Allah yang tahu kalau aja tidak diperhatikan, tidak diprioritaskan, apalagi nanti perintahku. Ya, ngarep pun ngguriku, ngarep Gusti Allah dah ono tinggalane aja kayak gitu, apalagi terhadap dengan perintah. Maka teman-teman punya konsep sendiri terkait dengan menilai kita. Karena apa? Allah berfirman, katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i. Lu yakin bahwa sholat yang benar itu sudah menjadi pengawasan melekat dari seorang itu, mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan belum pun paham bagaimana tolak ukur sholat yang benar. Bagaimana bila agak orang sing ora benar sholat itu kegiatan. Maka dia sampai sederhana mengukur nomor kinerja loyalitas itu dengan melihat sholat. Ya makanya nanti sholat itu sebagai bentuk pertolongan kepada Allah asal ditunaikan dengan cara yang karena di sisi lain Allah juga berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana Rasulullah sampaikan. Kalau Rasulullah SAW, "Fa'inna rabbakum yaqul," sesungguhnya Tuhanmu itu berkata, berfirman, "Man shalla as-shalah li waqtiha." Barang siapa mengerjakan salat pada waktunya, tepat waktunya. Kita kadang problem. Ada nanti mau rapat, muter aja orang yang salat. Mungkin tidak mungkin bisa. Adakah yang lebih penting dari perintah Allah? Karena alasannya tutup-tutup Pak. Ini belum. Itu sudah Gusti Allah diri akan mengambil sikap nanti. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qutsinya, "Man shalla sholata li waqtiha." Barang siapa yang menunaikan salat tepat pada waktunya, wa hafidha 'alaiha, dan menjaga salat itu, wa lam yudayyi'ha, dan tidak meremehkannya, tidak menyia-nyiakan istighfafan bihaqiqah dengan meremehkan hak-haknya salat. Nah, penanam salatnya tepat waktu, menjaga, tidak meremehkan waktunya, fa inna 'alaiya ahdun, maka dia sudah punya perjanjian dengan saya. Apa adanya, ampun saudara, pasti aku masukkan ke surga. Nah orang gelem nggak janji, dia sering takih deh Pak. Gusti dua sholat balik di orang janji, aku sholat itu tak karepmu. Makanya kenapa kalau sampai satu sisi ada qad aflahal mu'minun, sisi lain fawailul musallin. Kan baru sholat ya, sholat yang kayak mau pulang.
Kita ini masuk yang mana? Qad aflahal mu'minun apa? Fawailul lil musallin. Mending ra salat kok parah meneh. Ya artinya Allah itu yang mencipta berhak merintah karena dialah yang memberikan semua fasilitas untuk kita. Sehingga di sini ada memang haknya Allah yang harus diutamakan dibanding yang lain. Yang ini bukan berdampak kepada terabaikannya hal yang lain. Ya, walaupun kita tahu porsinya ini. Ya, karena ketika kemudian orang salah mempersepsikan, kemudian sholat menjadi alasan untuk kemudian dia nggak punya kinerja yang bagus. Sampai dulu pernah saya agak emosi di kantor pos itu, waktunya saya mepet mau kok tanya di petugasnya mana? Pak masih duha. Kewajiban itu bekerja, duha itu bukan sampai makan jam-jam kerja ini, katanya khusyuk. Tapi ini udah dolim gitu kan, karena itu bukan satu kewajiban jenengan yang dibayar negara itu melakukan tugas ini. Katanya khusyuk, menjadi duha. Karyawan pasti berarti hilang duha. Padahal kerja itu termasuk penghapus dosa, malah sholat malah badakin apa? Nah, iya lah. Di kerja sebab pengampunan dosa, di sholat malah marah dosa tuh, karena ada hak orang lain yang tidak tertunaikan. Akhirnya ketika kita bisa bersikap sebagaimana petunjuk ya insya Allah pribadi dari dengan keluarga. Jadi guys, Allah sendiri memposisikan sholat itu hak Allah yang harus ditunaikan dengan sebenarnya. Sekali lagi Allah berfirman, "Man shalla sholata li waqtiha wa hafiza 'alaiha wa lam yudayyiha istighfafan bi haqqiha fa innahu 'alayya ahdun an udkhilahul jannah." Urusannya dalam dan terusnya. Sebaliknya siapa yang tidak menunaikan waktunya, maka saya tidak janji. Jadi kalau saya mau saya ampuni, kalau saya mau ya saya atur. Ya, nggak ada jaminan, nggak ada kepastian. Sehingga Allah disebut itu. Semoga nanti kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kalau ya tadi, pokoknya jadinya apa, ya termasuk dikaitkan dengan Allah. Karena Allah ketika janji ke apa juga dengan Allah. Wah, sesuatu tak hadiahin apa suatu. Nah orang terjadi, sudah ditagih kalau itu. Ya itu sebagai pengangkat, sekali lagi kita ingat betapa khalifah seorang pemimpin itu tetap memperhatikan salat orang yang dipimpinnya, karena ia bagian dari sarana turunnya pertolongan dari Allah. Bahkan sampai pun orang yang seakan lemah, nggak punya kemampuan, nggak punya kontribusi pun ia bisa disebut orang lain ditolong. Kan kadang orang merasa nggak punya potensi, nggak punya keahlian, nggak punya apa-apa, sebenarnya nggak punya peran, nggak punya kontribusi. Tapi Nabi kita mengatakan berbeda dengan apa yang kita anggap itu. Dia mengatakan innama yansurullah hadhil ummah bi dha'ifiha. Sesungguhnya Allah akan selalu senantiasa terus-menerus menolong umat ini dikarenakan orang-orang yang lemah di antara mereka. Apa potensi di balik kelemahan itu? Bidakwatihim wa sholatihim wa ikhlasihim, yaitu karena doa-doanya orang yang lemah, sholatnya orang yang lemah, dan keikhlasannya. Jadi sholat nanti akan justru menjadi sebab satu komunitas itu ditolong. Nanti kan kayaknya tertekan satu kelompok yang punya kompetensi karena pendidikannya, karena apanya, kalau orang sih sebelah kita orang tinggi. Tapi bisa berperan kan? Nah, kayak ini itu cuma mikir satu. Wis sampean bagian itu. Oh, sampean ngojo. Oh, nggak sholat karena dikasih amanah apa kita sing butuh profesional dari iso. Maka itu tetap mesti punya hanya dioptimalkan di sisi apa yang itu jadi keunggulan dia yang tidak dimiliki orang lain. Itu semuanya kalau orang sing profesional itu lebih cepat ditompon apa? Artinya dalam satu komunitas semua punya peran di sisi yang tidak bisa. Ya, tapi nggak bisa samakan Pak. Di masing-masing sisi keunggulan komparatif. Jadi masing-masing punya sisi keunggulan tersendiri. Khalid bin Walid orang hafal Quran, tapi strategi perang ya canggih. Ubay bin Ka'ab hafal Quran, tapi di sisi negosiasi lemahan gitu.
Abdurrahman bin Auf oke, dia nggak pikir apa ya tangan. Abu Hurairah pakar bikin marah kan itu. Lah ketika semua itu disinergikan loh satu kepada koma. Sehingga mereka tidak bisa merasa unggul dengannya, tapi mereka bagian dari kesempurnaan satu koma. Maka siapapun nanti tidak ada minder karena raiso popo. Belum dengar raiso pak, ya apes berarti. Karena Nabi al-ajizu mayat jizu anit dua wong sing apes sih wong sing ora iso ndonga. Karena dua ora iso berarti kono-kono Pak. Kalau semuanya kon ngamini. ayo ada dua ora iso. Dua kan ungkapan verbal yang semua orang kan bisa dengan bahasa masing-masing pun juga bisa. Ini kan artinya semua punya peran. Nah, saya membayangkan ketika kita punya amanah besar itu satu sebagai penopangnya. Sekiranya orang lain untuk bagian dengan bagian apa itu ketika semua bisa disinergikan dengan potensi masing-masing dalam kondisi mereka masing-masing, insya Allah bisa kekuatan yang luar biasa. Nabi mempercayakan sisi sebab pertolongan Allah dari faktor-faktor yang sudah disediakan secara hukum sebab akibat, tetap butuh gongin dulu turunnya pertolongan dari Allah. Kalaulah kita mengandalkan kemampuan itu sangat kecil sekali, kecuali kalau memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya yang kita pakai juga nih, kita dimenangkan Allah bukan karena kita punya kekuatan, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang telah ditolong oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan. Nah, faktor turunnya pertolongan di antaranya melalui nama sholat. Di kelemahan kita, Allah yang Maha Perkasa memberikan sarana untuk mengakses pertolongan itu dengan kita mengerjakan bagian dari syariatnya. Makanya kita akan sampaikan satu poin pengantar gitu. Karena saya membayangkan terlalu luas cakupan sholat itu. Jika kemudian dipilih hingga mahir, kata mahir itu, wah itu berat belum nyampe ini. Lewat sholat mahir itu kan jadi padahal Nabi Nabi bukan mahir, saya hanya sekedar menyampaikan soal isopora itu pertolongannya Gusti Allah. Ya siap ditolong orang itu. Nah, mujizat itu kalau bahasa maksudnya yang luar biasa sih, di luar nalar, di luar kebiasaan. Maka sholat pun punya unsur itu. Nah, maka di sini kita akan juga bagian mukaddimahnya terkait dengan sholat, supaya sholat itu kita persepsikan sesuatu yang istimewa. Sebagaimana Allah mendudukan sholat itu istimewa, kita pun juga mengistimewakan sholat. Sebagaimana Allah ingin memperlakukan sholat itu. Sehingga sholat itu sesungguhnya sebagai pertolongan Allah untuk kita. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah itu syaratnya itu melalui sarana. Dan sholat itu fungsinya sebagai sarana pertolongan Allah SWT. Untuk apa? Untuk berubah. Itu yang lebih baik. Sehingga semua syariat agama itu ditujukan untuk mendatangkan perubahan. Poso sing kaya ngoten niku targetnya napa alakum tertaku dari modalnya mukmin kemudian diproses dengan cara itu hasil akhirnya apa? Tertaku. Seorang yang mungkin akhir dosa ini diproses dengan sholat tujuannya apa? Tanhanin fahsya mungkar. Dan seterusnya haji, umur dan yang lainnya itu pun juga berfungsi seperti itu sebagai sarana efektif agar kita ditolong oleh Allah untuk bisa berubah. Dan selain itu pun juga bisa mengubah. Selain kita berubah menjadi baik, juga bisa disebab baiknya orang lain. Dan bahkan untuk mencapai dengan sholat itu untuk bisa meraih semua keinginan baik kita, semua niatan-niatan baik kita, semua kehendak baik kita, untuk bisa diraih dengan melalui salat. Asal kita terampil menggunakan sholat itu, maka itulah ada kebaikan besar yang bisa kita dapatkan. Sehingga nanti kita akan membangun persepsi bahwa sholat itu sekali-kali bukan sebentuk kewajiban.
Seperti kemarin itu wajib itu mergo penting. Sebab seandainya tidak dibingkai dengan wajib, orang gelem. Walaupun seandainya dia mengerjakan, akan banyak keuntungan yang luar biasa. Hanya karena Allah tidak ingin keuntungan besar itu terluput, maka dikemas sebentuk kewajiban sampai dipaksa sampai diancam supaya orang itu ujungnya lebih suarga tidak dipaksa. Kalau dibagi jangan enggak kan? Ini yang kemudian menjadi filosofi sholat Islam. Jadi jangan kemudian sholat seakan menjadi pembebanan syariat bagi kita. Sehingga sahabat Umar itu luar biasa menjadikan sholat. Bahkan sampai pun belum diamanahi amanah yang besar, beliau tidak minta untuk dikurangi tugas-tugasnya. Beliau mengatakan, inni la yas'alullaha khifatal himli, walakin as'alullaha quwwatal dhahri. Saya tidak minta kepada Allah agar bebanku diringankan, tetapi saya minta kepadanya agar punggungku dikuatkan. Siap untuk mengemban. Jadi orang di soal kok untuk sini kan Pak, apa betul itu dikuatkan? Terus jawab gempa aku kuat. Ya karena apa? Karena kita sudah kadung siap mengemban. Sebenarnya kita akan telusur kenapa demikian. Sehingga nanti kita akan bisa mengenai mengapa dulu sholat pada awalnya diwajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Walaupun sebelum peristiwa orang sudah mengenal sholat, itu sholat pagi dan petang. Jadi dulu sholat hanya 2 kali, pagi dan petang. Makanya sampai hari ini orang masih mengangkat hadis yang sebetulnya sudah nggak balik dalam arti kronologi peristiwa. Misalnya dan man ghota ilal masjid al-roha, barang siapa yang pergi pagi ke masjid atau sore hari, itu konteks hadis itu ketika sholat masih berapa? 2 waktu. Harusnya hadis itu sekarang nggak relevan mestinya, karena itu sudah dimaksud dengan adanya kewajiban sholat yang sudah 5 waktu. Cuma itu pun masih kadang-kadang diangkat juga di era hari ini yang sebelum sholat sudah 5 waktu. Jadi dikatakan barang siapa yang berangkat pagi menuju masjid dan berangkat sore menuju masjid, a'adallahu nuzulan fil jannati kullama ghoda awroha, maka Allah sudah siapkan baginya hidangan sajian di surga setiap kali dia berangkat pagi dan berangkat sore. Nanti ketika dia berangkat ke masjid itu, dengan dia berangkat itu sudah disiapkan baginya jamuan makan di surga, baik pagi maupun kemudian bayangke mlebu swarga ora suguhane gitu. Andane juga itu, wah akeh men lho aku telat akeh lalu kan jadi tadi itu nanti itu nuzulannya dia makan rumah tadi maknanya adalah hidangan. Atau apa itu surga. Nah, ini kalau sudut pandangnya adalah insani yang sudah merusak itu apa? Cuma karena syariat adalah sudut pandangnya dan ilahiyah. Itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira maksudnya apa, Bu? Salat subuh itu 50 waktu. Bukan 50 kali lagi. 50 kali sakit itu selawi salam duwe. 50 waktu berarti kan iki kok laren se kok kapan meneh itu. Itu dirinya si borong kan sekali waktu kan bisa hanya 1 jam, enggak ada 4 jam lah kan. Nomor itu. Nah, begini. Nabi memang luar biasa. Nabi itu paham ini itu perintah Allah. Dan apa yang diperintahkan Allah itu mesti baik. Karena konsepnya innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah enggak pernah perintah sesuatu yang buruk. Jadi Nabi sudah dapat info bahwa Allah bakalan yang sarage kaulane. Allah enggak akan pernah membebankan kepada hambanya di luar kemampuannya. Maka ketika diperintah 50 ya siap atau cuma kan yang lainnya kan menyoal. Bahkan nabi-nabi senior juga, bahkan Nabi Musa di langit 6 itu dari Allah ada apa, dipanggil apa, ada suara apa, 50 kan 50, baliklah umat itu tidak kuat, itu adalah keringanan. Jika Nabi Muhammad itu junior kan ya balik
Padahal Nabi kita sanggup itu ya syukur kuat. Karena sebelum itu Nabi sudah kuat yang mulai apa? Sepertiga malam, 23 dan sahabat yang bersamanya setahun ya kuat. Kalau malah ya mungkin zaman Nabi Musa kan rasa lah, soalnya kan nonton video kan. Takut kesaingan gitu, itu senior kalau junior kan. Nabi mengatakan kuat karena sebelum itu di awal-awal perintah sholat surat Muzammil itu sudah dipraktekkan dalam waktu setahun. Sholat malam wajib itu kadang 2/3 malam, kadang 1/3, kadang setengah itu kan kuat. Makanya diperintah 50 waktu enteng itu dipecah-pecah kan, orang sekali dia pikirnya kan ringan awan dulu masih sore, jadi dipecah-pecahnya malah jauh disampaikan kan. Nabi iya, tapi yang lainnya alhamdulillah sudah sampai. Ya karena lebih ringan kan, dari foto dikejar maraton kan, titik break, next day break kan. Sehingga kalau itu di breakdown ya berarti ketika itu diaplikasikan, maka berarti setiap 28 menit, 8 itu sholat. Seru betul Pak. Itu baru lagi dah hari-hari kayak gitu. Senang apa? Senang apa senang? Lama. Berarti kan lek diborong berarti kan 4 jam yang mulai 23 malam. Apa dijareng 24 jam tapi 50 kali. Lihat di bodoh. Berarti karena saya salah. Kita nyanda apa? Karena saya salah. Terus kena diborong dari sekali waktu ke 50 waktu. Ini karena kita 50 waktu. Ya akhirnya ketika Nabi bahasa kita diprovokasi, jangan perikanan. Sampai terakhir kita melalui Muhammad alhamdulillah. Nah, saudara pilih yang mana tuh? Akhirnya sholat itu menjadi hanya 5. Saudara pilih yang mana? Karena 5 waktu itu bobot nilainya sama dengan 50. Saudara pilih yang mana? 5 waktu. Misalnya jenengan ulangan soalnya 50 atau 5? 5 salah lurut kita berapa? Nek 50 salah lurut itu berapa? Jadi pilih 66. Soalnya akeh mulai sidik. 66. Jenengan ulangan hanya mengerjakan soal 5 butir soal, dibari 50 soal. Jadi tidak. Soal 5 salah telu itu mesti salah dibanding soal 50 salah 10 akan dibandingin ini. Lah artinya berarti maksud begini, makane gitu loh. Jangan misalnya 50 waktu itu akan dikerjakan dengan enteng enak. 5 waktu abad itu karena kalau satu surat bobotnya seperti 5 sholat. Maka setelah semua saya dia makan daripada diangkat ke 5 angkatan, terus diangkat pasien sehari diangkat ke 5 orang saya kata penanti lah. Diangkat. Ya artinya kita sederhana, orang boleh buat matul ning sawah sedina blok daripada sholat zuhur itu. Makanya karena jadi sedikit jumlahnya tapi itu bobotnya ya sampai kemudian Allah menyebutkan bobot itu. Wa innaha lakabiratun illa sehingga sholat itu sing mau 5 tok itu lakabiratun ono lam tauhid ono tak marbuto tauhid juga sungguh sangat-sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Makanya rela khusyuk sholat itu ya dulu ya. Jadi sholat itu banyak problem. Sadar ya padahal Nabi ya viral kapan ada gitu deh. Mati kalau Nabi ini gitu 11-12 ini maksudnya apa nih? Pada awalnya memang sholat disyariatkan 50 waktu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu senang ketika hambanya sedang dalam keadaan sholat. Sementara kita lepas sholat malah jadi beda persen itu awalnya kawalannya sholat itu senang. Sementara kita pas sholat jadi sepanjang peristiwa yang pernah dialami sesuatu peristiwa yang paling menyenangkan itu pas saat itu
Saat gajian itu atasan. Nah, itu bisa mengatakan wajib ilat berta'aini fisolah dan dijadikanlah penyejuk mataku sholat. Penyejuk mataku kan abang kan? Karena apakah di dalam sholat itu mencukupi semua apa yang kita butuhkan. Dan kemudian Allah meringankan karena kita usulan provokasi itu daripada kita dimulai. Cuma secara bobot 5 waktu itu bobotnya senilai dengan berapa? 5. Karena aslinya perintahnya 50 dan Allah tidak akan mencabut keputusannya. Walaupun tahap pelaksanaannya direvisi, tapi keputusan tetap dan nilainya kalau bahasanya tujonggo sabtu panitoratu tanpa lawan. Sekarang bentai seket dia seket di nilai 85 tujuh ini bodoh karo. Ini beleset loro. Ya. Nah, bisa ingatkan man apa fata sholat al asri fakat wutiro maluhu ahlu. Sapa sing beleset napa kepancal sholat asar dia seakan kehilangan harta dan keluarganya. Ibarat umum mulut omah kopong keluarganya hilang. Siji ta resikonya napa? Makanya hati-hati itu ngerti Allah pilih ding. Ini harus kadung loh Pak, kadung. Makanya hati-hati limo ini resikonya meleset siji Pak. Ketenan ini suatu ketika sahabat Umar itu inspeksi di kebun, itu kebun nanti atau orang kebun. Suatu ketika di kebun itu orang manu api Pak. Parahnya nomor sampai temang gegen, suatu begitu balik yang Medina itu perasaan tuh. Wis waduh. Gara-gara apa? Infeksi ning kebun ketumpul karo manuk. Aduh iki marai dadeke nglirwake kewajiban kepada Allah siji salat asar terluput mending kebun ku ilang-ilang rawa. Daripada waktu kita tersita untuk apa? Sampai lapor dan Rasulullah saksikanlah bahwa kebun kita tak sodako oke, mari rumah jadi kepikiran. Kita sakit itu. Padahal itu kebun yang paling baik di antara kebun yang dia miliki lagi. Gara-gara awalnya tulan HP ketinggalan tuh bianting HP di gara-gara HP sampai melalaikan kewajiban kepada sahabat Umar bisa bersikap itu karena korek dari sholat asar itu lebih dulu daripada nama kebun ini malu. Karena apa? Karena kalau dijali sholat maghrib bisa itu kebun nanti. Ya Allah kayak muka-muka kayak itu itu karena dijabah kan itu agak tenang. Nanti ini enteng banget loh. Dua-duanya itu enteng banget. Lo yang apa nilainya apa? Sholat. Karena sholat itu bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Oh cuman mau sholat suarga di paling ini kan. Jadi belum kan terlalu tahu harus dibuli. Cuma kedua dan muka-muka pakai waktu. Ya suarga bisa berparang di paling itu kan. Kalau suarga yang kita minta berarti mau sekedar rumah. Terus sementara orang ini bisa dapat menutup waktu. Soalnya ada lewat kita apa dituding ya Allah, muka-muka kayak gitu, dengan sukir. Nah gitu makan waktu dilewat itu kan ya Allah, kayak nganggur mau tukul sukat itu, tukul ulama kan itu aku pengen tak tirakan di Pak, sepil ini ngono masa kaji dulu ya Allah. Ikut anak ini nganggur izinnya rakyat pulau, itu di waktu itu sudah ditukul, kita tuli telo itu regane itu tamburi santri regane. Lo banyak yang gue ada serangan itu komunikasikan kadar kemanfaatan dua yang kadar kemanfaatan yang bisa muncul dari itu maksudnya lo banyak itu sampai di kowok ya gerakan bareng rakyat sisi jaga lo biasanya terlewat nganggur di sini gendulung kumpul di bawah dan itu bisa sederhana banget malah soal kemarin kecil banget karena gue kanan itu kita kan dekat menunggu hilang jauh bingung dan buaya itu barang-barang gitu ya. Ya beliau sampai punya kesikap gitu karena apa? Ngerti lu berharga harganya apa?
Nah, kan pernah Nabi dawuh kan man fata salatal asri fakat utira maluhu fakaan nama utira maluhu. Siapa yang kepancal dari sholat itu bukan tidak sholat lagi, ketinggalan sholat jamaah asar. Kalau kita kan punya motif, kan saya tutup kegawe Mbak. Udah ketinggalan tuh, sama halnya dia kehilangan harta dan keluarganya. Padahal menurut kita yang paling berharga bagi kita adalah keluarga dan harta lihat ada pada ono lebih hilang dia lah. Sehingga kehilangan faktor penyebab hilangnya itu. Nah ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan sholat. Maka selayaknya lah kita pun juga memuliakan nomor sholat itu. Karena siapapun yang memuliakan sholat, pasti Allah akan memuliakan kita. Gak peduli orang menghinakan Allah, mereka kecewa-kecewa. Itu bahwa dengan Allah saja, ketika kita benar-benar mendekatkan kepadanya melalui fasilitas yang Allah sediakan, insya Allah akan ada kemuliaan. Dengan ada sholatnya tenang ya, ketika buatan di somasi, terus bahwa itu seandainya kejadian sengket tenang itu ya. Dari itu soal makan, memang kita jadi rapat ngopo-ngopo, karena kita diciptakan kon nopo ini belajar. Jadi kan ngopo-ngopo ini, karena nopo desain awal kita didesain untuk nopo didesain untuk nopo mengabdi saja. Karena kewajiban manusia itu memang untuk mengabdi kepada Allah, sedangkan rezeki itu urusannya Allah. Ini harus dipahami. Jadi kewajiban itu mengabdi kepada Allah, sedangkan rezeki itu bukan urusan kita. Rezeki itu nama urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Kewajiban orang dilakoni, sing itu urusan ini. Oh, ini kacau. Kewajiban yang dilakoni ini, sing itu urusannya malah nih. Jadi rezeki itu urusannya Gusti Allah. Sementara kewajiban kita adalah nama mengabdi. Di sini kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-Yarimah itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Cuma kan ayatnya kan jadi masih ada sambungannya di ayat setelahnya. Kan mikirin malah ibadah terus kerjanya kapan? Di belakang ayatnya dikatakan ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayun emun. Aku tidak menghendaki dari kalian rezeki. Maksudnya aku kan bahas rezeki. Itu surat tak bahas kewajibanmu itu apa? Dan saya enggak ada keinginan untuk kamu memberikan rezeki aku, memberi makan tidak. Justru dia mengenalkan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah sang pemberi rezeki. Kenapa kita sampai seperti itu harus sikapnya? Ya karena Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa minda batil arti illa 'alallahi rizquha. Ada satu makhluk yang melangkah di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Tenang. Bahkan kita belum lahir sudah beres rezeki kita. Bingung dia. Aku Jowo anu dalan itu mesti ketemu dia. Jadi artinya secara real rezeki itu sudah dijamin Allah bahkan jauh sebelum kita dicipta, bahkan jauh sebelum kita terlahir. Sudah selesai. Walaupun diambil di awal dengan cara korup atau mencuri tidak akan menambah jumlah kita. Hanya mencemari rezeki kita yang aslinya halal, tapi dengan cara kita yang tidak sadar menjadi haram darahnya. Karena apa itu dijamin, jadi bukan kita hanya mengabdi saja, rezeki dijamin. Mengapa demikian? Allah mengetahui yang lalu mustaqarrah. Allah mengetahui gimana tempat menetap makhluknya, lalu musta'una'ah, dan gimana tempat penyimpanan rezekinya. Ini ngerti insya Allah. Jadi wong ini mangkune nengdi, rezeki ini itu yang tahu Allah. Kewajiban itu hanya menghubungkan titik di mana tempat tinggalnya, di mana letak rezekinya. Makanya dulu ketika orang Uplok usaha gagal bahasanya ngomong urung ketemu jalani. Jadi rezeki itu sono. Maka di surat Jumat itu kan bahasanya kan menjemput.
Fa'idha qudiyati sholat, penulasik coba. Fa'idha qudiyati sholat, fantasiru filat. Maka bertebarilah ke muka bumi. Kon apa? Wa betahu. Berarti gua itu kan mencari, itu sebetulnya maksudnya mencari kan bisa nolak. Gule itu berarti kan sudah ada, hanya cuma belum apa roketan. Makanya bahasanya agim itu wa betahu kata jemputlah. Sedikit jemput itu bisa nolak.